Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali di acara Poster Podcast Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Saya Dr. Tri Kunawangsi Purnamaningrum adalah Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Poster Podcast Sarjana Terapan Keuangan adalah media komunikasi yang diperuntukkan untuk sivitas akademika seperti dosen, alumni, mahasiswa yang ingin berdiskusi tentang pasar modal, perpajakan, perbankan, dan dunia seputar kampus. Hari ini, episode 15, Poster menghadirkan alumni istimewa, yaitu Dr. Martiani Tambunan. Sebelum dimulai, saya ingin membacakan pantun. Buah jeruk, buah markisa, dibuat sirup segar rasanya. Dr. Martiani Tambunan yang luar biasa, terima kasih kehadirannya. Baik, Mbak Ani. Iya, Bu. Lama ya kita nggak ketemu ya. Iya, Bu. Karena pandemi, kita akhirnya harus bertemu hanya lewat daring ya. Terima kasih Mbak Ani, di tengah kesibukannya masih bersedia untuk hadir menjadi tamu Poster. Kalau tidak salah nih Mbak Ani adalah lulusan Sarjana Terapan Keuangan yang pertama ya menjadi seorang dokter. Ibu bangga sekali dan bahagia sekali, apalagi Mbak Ani saat ini adalah menjadi pendidik atau pengajar di Prodi Sarjana Terapan Keuangan. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ani, apakah yang saat ini diraih oleh Mbak Ani sesuai dengan mimpi-mimpi Mbak Ani dulu atau gimana nih? Sebenarnya mungkin bukan mimpi ya, Bu. Gimana? Karena nggak pernah ada di pikiran untuk bisa selesai kuliah S3. Kalau jadi pendidik mungkin emang udah cita-cita, tapi kalau untuk selesai kuliah S3 tuh kayaknya nggak ada dalam daftar mimpi, Bu. Oh gitu. Sebetulnya mimpinya apa nih, Mbak? Mimpinya sebenarnya adalah mau membantu semua orang untuk bisa menikmati pendidikan, Bu. Oh, jadi orientasinya adalah bagaimana semua orang punya kesempatan untuk belajar ya? Benar, Bu. Nah, kemudian akhirnya saat ini menjadi dosen. Kemudian sekarang aktivitasnya selain jadi dosen apa, Mbak? Kebetulan aku bekerja, Bu, di salah satu program pemerintah, tapi kita adalah di manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. Aku jadi bagian spesialis settlement atau pembayaran mitra digital platform. Oh, begitu. Sudah berapa lama nih, Mbak? Dari September 2020, Bu. 2020 ya, baik. Kembali ke pertanyaan saya awal tadi ya, Mbak ya. Kita kan kadang-kadang punya planning, punya mimpi ya, tuh seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan Mbak Ani menyelesaikan di Prodi Sarjana Terapan Keuangan, kemudian S2-nya di Trisakti juga. Di Trisakti ya, di Magister Ekonomi, kemudian S3-nya di Kebijakan Publik ya. Artinya di usia yang relatif sangat muda, Mbak Ani sudah menggenggam gelar doktor yang menjadi mimpi banyak orang ya. Dan seperti itu. Oke, gimana Mbak Ani? Coba bisa diceritakan lah ke teman-teman pemirsa mungkin bagaimana perjalanan Mbak Ani bisa meraih doktor dalam waktu yang relatif cepat ya dan dalam usia yang relatif muda supaya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Silakan Mbak. Oke, mungkin cerita dari background dulu ya, Bu. Boleh. Saya itu anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan ayah dan ibu yang hanya tamatan SMA, dan ayah saya seorang wira swasta, ibu saya seorang ibu rumah tangga. Mungkin ini bagian dari doa ibu. Oh gitu. Waktu saya mau masuk kuliah di Trisakti, karena saya kembar, pas awal mau kuliah di D4 itu tadinya saya bilang ke orang tua saya, "Pak, saya mau jadi dokter dong," gitu. Terus papa saya bilang, "Papa punya uang dari mana?"
kalian nanti yang masuk kuliah tuh bakal berdua, kakak kamu udah kuliah, kata papa kayak gitu. Terus papa bilang udah ambil ekonomi aja, ambil pajak. Nanti kalau negara ini makin maju, otomatis perekonomiannya dibiayai dari pajak. Sebenarnya nggak pernah punya niat untuk kuliah di ekonomi bagian perpajakan. Tadinya sempat kayak kalau nggak jadi dokter mau ngambil sekolah apoteker Bu, karena kebetulan ayah saya wira swasta, dia ngerti mengenai obat-obatan dan akhirnya kayak pingin gimana caranya supaya adalah yang ngikutin jejaknya nanti nerusin usahanya. Tapi sempat ngobrol sama mama bilang sekolah yang tinggi ya. Setelah ngobrol sama papa itu sebelum masuk kuliah, mama bilang sekolah yang tinggi ya. Mama kebetulan kalau nggak salah ya 11 atau 7 bersaudara, lupa, adiknya 2 adalah dokter, yang satu tamatan dari Jepang, yang satu dari Inggris. Iya, jadi tahu persis ya bagaimana pentingnya pendidikan. Betul. Ya, itu seperti itu. Mama bilang sekolah yang tinggi, kalau bisa kayak tulang, karena adiknya mama itu kalau di Batak dipanggil tulang. Kalau bisa kayak tulang sampai jadi dokter, terus bantu keluarga, bantu orang lain, bantu orang yang susah, supaya apa yang kamu punya bisa jadi berkat buat orang. Mama bilang kayak gitu. Waktu itu mikirnya kayak, oh ya udah ini nasihat orang tua, tapi mungkin itu bagian dari doa juga. Nggak nyangka waktu selesai S2, mau daftar S3 sempat nanya mama gimana ya ma, karena kebetulan waktu itu juga udah kerja ya Bu, cuma biaya kuliah S3 kan nggak murah. Betul. Sementara masih ada hal-hal lain yang harus ditanggung jawabin. Nah akhirnya kata mama, ya udah berdoa aja, jalan aja sama iman. Kalau Tuhan bilang itu emang yang terbaik buat kamu, pasti bisa selesai. Nah akhirnya nggak nyangka, karena tadi nggak ada masuk dalam daftar mimpi, ternyata bisa lulus S3 yang emang prosesnya nggak gampang. Iya, pastilah ya. Pasti kalau orang mungkin melihatnya kok cepet gitu ya. Iya, Padahal yang menjalankan mungkin ya jatuh bangun lah ya, berdarah-darah ibaratnya untuk bisa meraih semua itu. Oke, kalau kita bercita mimpi menjadi dokter, kayaknya semua orang ya, anak-anak selalu ya sampai sekarang tuh seperti itu ya. Belum ada yang ingin menjadi YouTuber gitu ya. Waktu itu ya, kalau Iya, sekarang benar, kan Bu. anak-anak mahasiswa atau mungkin ya generasi baru lah, generasi sekarang gitu, kalau ditanya kan pengen jadi YouTuber seperti itu. Kalau dulu dokter, insinyur, ya kan, itu yang biasa dimimpikan oleh mereka. Kalau kita cerita mengenai pekerjaan menjadi dosen, apakah itu menjadi bagian, walaupun tadi mungkin bukan mimpi, ini bagian dari mimpi Mbak Ani yang saat ini masih tetap ya, selain tadi bekerja di prakerja juga menjadi dosen? Awalnya mungkin nggak setinggi dosen Bu, tadinya cuma mau jadi guru aja. Guru. Tapi ternyata kalau guru harus punya sarjana pendidikan. Oh gitu. Nah akhirnya karena nggak kuliah di bagian pendidikan, kuliahnya pajak, karena udah kerja juga di konsultan. Waktu itu tahun 2016 awal ngajar ya di alma mater, karena dari mana kita berasal kita harus balik ke situ juga untuk memajuin alma mater. Betul. Nah mungkin bisa sharing nih Mbak Ani, suka dukanya menjadi mahasiswa, kemudian akhirnya menjadi dosen di alma maternya, gimana nih? Kalau jadi mahasiswa kayaknya nggak ada dukanya Bu. Nggak ada dukanya ya. Oke, jadi semuanya pokoknya dinikmati ya. Benar Bu. Kalau misalnya mendengar ada mahasiswa yang bete dan lain sebagainya, itu biasanya penyebabnya apa ya Mbak? Kalau bete ya kita nggak tahu kalau faktor di rumahnya, bagaimana keluarganya, mungkin ada hal-hal yang kita nggak bisa nyentuh untuk tahu kenapa dia jadi bete. Tapi yang saya jalanin selama 3,5 tahun kuliah nggak pernah ngerasa duka, karena malah suka ya. Karena ketemu teman, ngikut kegiatan. Kebetulan aku 2 tahun jadi bendahara di Ormawa Bu. Buat kegiatan-kegiatan seminar, pekan kunjungan dan segala macam, itu yang menambah ilmu yang mungkin kita gak dapat di kelas. Bagaimana kita interaksi dengan teman-teman dari fakultas lain, terus ketemu dengan kayak pengurus-pengurus dari kegiatan-kegiatan yang kita lakuin. Nah itu jadi tambahan ilmu, jadi kita tahu gimana cara manage suatu acara, bagaimana bikin undangan, bagaimana interaksi sosial dengan orang lain. Apalagi kita kan mahasiswa ya Bu, kita harus memperluas networking, kita harus tahu gimana caranya buka link supaya kita bisa, oh ini loh ternyata nggak cuma ini aja, tapi punya ilmu lain yang kita nggak dapat di dalam kelas. Iya, karena gini, kalau cerita tadi mengenai mahasiswa, kan ada banyak tipe mahasiswa ya. Pastinya kalau tadi Mbak Ani cerita bahwa
begitu banyak aktivitas yang dilakukan di kampus, Mbak Ani bukan masuk kelompok kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu biasanya untuk mahasiswa yang kuliah pulang. Jadi habis belajar kemudian pulang, ya. Ada juga yang kunang-kunang, kuliah nangkring, kuliah nongkrong itu seperti itu, ya kan? Mungkin Mbak Ani termasuk mahasiswa yang kuper. Kalau mungkin dulu kan kita mendefinisikan kuper itu kurang pergaulan ya, tapi kuper di sini adalah positif. Kuliah perpus. Begitu nggak? Rajin ke perpus nggak, Mbak? Ke perpus nggak terlalu rajin, Bu. Tapi kalau ada sesuatu yang pingin tahu, otomatis mencari tahu supaya tahu. Oke, baik. Nah, tadi kan suka dukanya menjadi mahasiswa dan ternyata Mbak Ani bisa katakan 99% ya. Semua aktivitas menjadi mahasiswa itu suka ya. Saya tidak bisa mengatakan 100% karena pasti ada lah ya hal-hal yang mungkin gak enak. Tapi hanya 1%, jadi minor sekali. Nah, sekarang kalau suka dukanya jadi dosen gimana? Suka duka jadi dosen mungkin banyak sukanya juga, Bu, karena ketemu dengan mahasiswa dengan berbagai macam backgroundnya mereka, gimana pola pikirnya mereka, interaksinya mereka, dari situ juga bisa belajar, oh ternyata gini ya, dulu dosen ngajarin saya, ternyata gini sekarang saya ngajarin mahasiswa. Sukanya kayak gitu, saya lebih senang berbagi pengalaman, sharing sama mereka. Kalau dukanya mungkin ketika ngelihat mahasiswa nilai jelek padahal udah setiap minggu tatap muka, atau sekarang karena online masih ada yang nilai jelek, itu yang bikin duka karena ngerasa kayak orang tua nyari duit gak gampang untuk bayar kuliah, kenapa dia masih ada masalah di nilai, apa yang kurang gitu. Itu sih, Bu, yang bikin dukanya. Iya, jadi empatinya langsung ke sana ya. Benar. Kok mahasiswa menyia-nyiakan waktu di kampus tidak untuk belajar, tapi mungkin untuk hal-hal yang lain yang tidak mensupport belajar ya. Itu seperti itu. Oke. Mbak Ani, mimpi apa yang belum tercapai saat ini yang mungkin masih ingin dilakukan oleh Mbak Ani? Mimpi yang belum tercapai, ini mimpi yang berat sih, Bu. Apa nih? Ya, mimpinya adalah pingin buka sekolah untuk teman-teman adik-adik yang mungkin belum bisa sekolah karena keterbatasan biaya. Mau buka sekolah gratis atau tempat untuk belajar mereka yang tidak dipungut biaya sedikit pun, Bu. Karena yang kita udah sharing sebelumnya, pendidikan itu ibaratnya kayak nasi putih, makanan pokok. Di situ kita bisa memutus tali kemiskinan, terus kita bisa memperbaiki hidup orang lain, karena pendidikan ngebuka untuk semuanya. Pendidikan itu ibaratnya mata dunia, Bu. Kalau orang udah kena pendidikan pasti dia tahu bagaimana cara dia untuk menghadapi masalah depannya, terus dia tahu gimana untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Luar biasa sekali, mudah-mudahan ya para pemirsa niat mulia dari Dr. Martiani Tambunan ini bisa terwujud ya. Bagaimana bisa mendorong, bisa memberikan tempat kepada saudara-saudara kita yang mungkin secara finansial terbatas ya, tetapi tetap akan bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, Mbak Martiani ini kan di Prodi Sarjana Terapan Keuangan konsentrasi perpajakan ya. Dengan pekerjaan yang ditekuni sekarang, peran dari ilmu yang dipelajari selama kuliah bagaimana, Mbak? Kalau dibilang sih kerjaan sekarang jauh dari perpajakan, Bu, karena kebetulan ini kan program pemerintah dan direktorat yang saya kerjakan di dalamnya bukan bagian untuk keuangan yang ngurusin pajak. Tapi sebelum-sebelumnya pernah kerja di konsultan, dan sampai saat ini pun sebenarnya kalau ada teman atau saudara yang bantu tolong hitung pajak dong untuk lapor SPT masih bisa dikerjakan. Jadi sebenarnya apalagi perpajakan kan ilmunya fleksibel ya, Bu, peraturannya diperbarui terus-terusan. Gimana saya harus ngupdate juga sebelum ngajar, otomatis sudah harus tahu dulu nih apa yang terbaru. Jadi ngasih tahu mahasiswa bukan sesuatu yang ibaratnya yang udah lama, tapi memang up to date. Sebenarnya penting sih, Bu, dari kuliah itu ilmu yang dapat penting karena itu dasarnya, terus ada yang terbaru yaitu yang memperbarui atau mengupgrade apalagi yang sedang ada saat ini mengenai perpajakannya. Oke. Bagaimana tentang perpajakan Indonesia saat ini, Mbak? Karena pandemi banyak ya, Bu, insentif-insentif dari pemerintah. Jujur sebenarnya
Kalau untuk yang secara mendalam aku belum terlalu update banget Bu, apalagi mengenai prakteknya untuk saat ini karena belum terjun langsung. Paling masih yang kayak biasa untuk compliance dari pajak yang masih aku kerjain. Oke, luar biasa sekali. Nah, mungkin Mbak Ani bisa sampaikan ke para pemirsa bagaimana tipsnya menjadi mahasiswa yang baik, ya, supaya nanti bisa seperti Mbak Ani dalam usia muda bisa mencapai gelar doktor dan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik yang diinginkan oleh banyak orang, ya. Terus seperti itu juga tipsnya untuk para calon mahasiswa baru yang ingin bergabung di Prodi Sarjana Terapan Keuangan. Silakan, Mbak. Sebenarnya aku masih banyak kurangnya sih Bu. Itu biasa ya. Orang kan mengatakan orang yang berilmu berisi itu biasanya semakin rendah hati. Tapi ya gimana caranya supaya mengisi kekurangan, supaya jadi lebih tahu. Nah makanya belajar sama yang kayak tadi Ibu sempat bilang, apapun punya impian itu dicatat, ditulis, dan itu yang dikerjakan dari apa yang ditulis. Seperti webinar yang pernah dari alumni sharing, waktu itu sempat aku share apa mimpi-mimpi, dan ya benar dari mimpi itu didoain akhirnya terwujud. Nah paling motivasi untuk teman-teman siswa yang akan bergabung kuliah, jangan ngerasa puas dengan tamatan SMA. Kalau bisa lanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena di dunia pendidikan kita bukan hanya belajar mengenai mata pelajaran, tapi kita belajar banyak hal di dalamnya. Nah itu yang ngebuka jalan kita untuk menjadi sukses, karena kalau kita hanya membatasi pikiran kita, misalkan A ya A, kita nggak akan tahu nih B, C, D, E, F, G. Tapi ketika kita menyiapkan diri kita untuk tahu banyak hal, bukan hanya A, otomatis kita dapat pun lebih banyak, dan kita tahu bagaimana tindakan yang akan kita ambil ke depannya. Banyak pilihan ketika kita mempunyai pendidikan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita jalankan, karena ada pendidikan. Dan orang semakin sejahtera kalau banyak pilihan ya. Benar Bu. Dengan pendidikan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Benar Bu. Ya, itu seperti itu. Baik para pemirsa, saya senang sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini oleh Dr. Martiani Tambunan akan bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Terima kasih Mbak Ani atas waktunya. Sukses selalu. Semoga nanti bisa hadir kembali ya menjadi tamu poster, karena banyak mimpi-mimpinya yang menginspirasi kita semuanya. Sebelum saya akhiri akan saya tutup dengan pantun. Di danau banyak burung pelikan, terbang tinggi si burung elang. Mari bergabung dengan Prodi Sarjana Terapan Keuangan menuju masa depan yang gemilang. Terima kasih, kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Terima kasih Mbak Ani. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.